Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadil Zulkarnain di Breaking News hari ini. Pemirsa, kasus positif virus corona atau COVID-19 bertambah hingga 13.094 orang pada hari Selasa 26 Januari 2021. Tambahan itu membuat total kasus positif di Indonesia tembus sebanyak 1.012.350 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 820.356 orang dinyatakan sembuh, atau bisa dibilang bertambah 10.868 orang, dan 28.468 orang lainnya meninggal dunia. Tambahan pasien sembuh hari ini mencatatkan rekor baru. Jumlah suspek COVID-19 mencapai 82.156 orang, sementara spesimen yang diperiksa hari ini hanya 75.194 spesimen. Pada hari Senin, 25 Januari 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 999.256 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 809.488 orang dinyatakan sembuh, dan 28.132 lainnya meninggal dunia. Lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi sejak masuk Januari 2021. Jumlah kasus positif baru beberapa kali berada di atas angka 10.000 dalam satu hari. Sejumlah daerah pun sudah kekurangan ranjang khusus pasien virus corona yang membutuhkan perawatan. Tingkat kelestarian atau bed occupancy rate rumah sakit sudah mencapai 80% di beberapa daerah. Selain rumah sakit, di Jakarta lahan makam juga terisi penuh. Pemprov DKI Jakarta kini kembali membuka lahan baru untuk dijadikan tempat terakhir para pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengendalikan virus, mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat ini. Pertama adalah tempat kerja. Prinsip utamanya, tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah. Lalu yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, sektor-sektor esensial ini bisa berjalan 100%. Sektor esensial ini seperti sektor kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sektor keuangan, perbankan, itu semua adalah sektor esensial. Kemudian pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan tapi hanya sampai pukul 19.00. Kemudian juga aktivitas rumah makan, restoran, dan lain-lain kapasitasnya menjadi 25%. Presiden Joko Widodo juga sempat untuk menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan lonjakan kasus di beberapa daerah. Namun upaya itu belum juga membuahkan hasil. Mantan Wali Kota Solo itu lantas memecat Terawan Agus Putrano dan menunjuk Budi Gunadi Sadikin untuk menjadi Menteri Kesehatan. Pergantian kursi Menteri Kesehatan ini belum memperlihatkan perbaikan dalam penanganan pandemi. Meskipun demikian, Jokowi mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan krisis akibat pandemi COVID-19. Jokowi berkata ada dua krisis yang ditimbulkan oleh akibat pandemi, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Menurutnya, dua krisis itu telah mampu ditangani oleh Indonesia. Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik, kata Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengaku permasalahan belum selesai. Ia menyadari pandemi belum sepenuhnya berakhir. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Jokowi, salah satu jalan yang akan ditempuh guna menangani pandemi ini adalah lewat vaksinasi. Program vaksinasi virus corona sudah dimulai. Vaksin Sinovac asal Cina yang digunakan terlebih dahulu. Jokowi serta sejumlah pejabat tinggi negara telah disuntik.
Mungkin itu saja breaking news hari ini. Saya Fadil Zulkarnain, selamat siang.